Messiah come, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika, dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada ibadah online Sema Adonai pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024, yang juga hari ini adalah peringatan Hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, yang hari ini merupakan hari kemenangan bagi kita semua umat Tuhan. Karena maut telah dikalahkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus melalui kebangkitannya, dan kita boleh memperoleh kemenangan, pengampunan, kesempatan, dan harapan baru bagi kita semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum kita masuk pada sesi selanjutnya dari ibadah kita, maka kita akan membuka terlebih dahulu ibadah kita dengan satu lagu pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Murni dari Jerman dengan judul lagunya Gereja Berkuasa. Shalom, salam semua kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada saat ini. Selamat Paskah untuk kita semua. Sebelum kita memuji Tuhan, saya membaca satu firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas 24 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya dan amin. Dia telah menepati janjinya, dia bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus telah bangkit dan mengalahkan maut bagi kita. Inilah sukacita terbesar kita, karena maut tidak berkuasa atas dia. Demikian juga setiap kita yang percaya kepadanya dengan segenap hati, maka kita pun akan memiliki tubuh kebangkitan, yaitu tubuh kemuliaan. Inilah pengharapan kita di dalam Dia. Mari Ibu Bapa, saya ajak untuk memuji Tuhan dan bersukacita hari ini bahwa Dia telah bangkit. Angkat suaramu dan bersukacitalah. Sudah selayaknya kita memuji Dia. Bersukacitalah selamanya, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah selamanya, bersukacitalah selamanya. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah selamanya. Nyanyikan pujian, agungkan Dia, suara kemenangan serukanlah. Sebab Yesus bangkit, bangkit, bangkit dalam kita. Musuh
dikalahkannya, sebab Yesus hidup, hidup, hidup dalam kita. Gerejanya berkuasa. Yesus telah bangkit untuk kita. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah selamanya. Nyanyikan pujian, agungkan Dia, sorak kemenangan serukanlah, sebab Yesus bangkit, bangkit, bangkit dalam kita. Musuh dikalahkannya, sebab Yesus hidup, hidup, hidup dalam kita. Gerejanya berkuasa. Mari kita bersukacita terus. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah selamanya. Nyanyikan pujian, agungkan Dia, sorak kemenangan serukanlah, sebab Yesus bangkit, bangkit, bangkit dalam kita. Musuh dikalahkannya, sebab Yesus hidup, hidup, hidup dalam kita. Gerejanya berkuasa. Amin. 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 Ada amin ya Bapak Ibu. Memang bersukacitalah, kita harus selalu bersukacitalah karena Yesus bangkit, maka musuh telah dikalahkan dan kita hidup di dalam Dia. Itu adalah satu anugerah yang terbesar yang telah Tuhan berikan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk pada doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Dewi dari Jerman. Dipersilakan Ibu Dewi. Iya, terima kasih Ibu Aling. Mari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Kudus, Tuhan kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu. Kembali kami dipertemukan di ibadah online Sema Adonai pada hari Minggu ini yang juga bertepatan dengan perayaan Paskah. Tuhan, saat ini kami mau memulai ibadah. Kami mohon Tuhan pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir, agar ibadah kami bisa berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Berkati pula Tuhan jaringan internet kami, agar jaringan internet kami bisa berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, saat ini kami juga nanti akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Daniel Palungan, Dokter Ministry. Tuhan Yesus, kami mohon jamah dan urapi kami Tuhan, juga Bapak Gembala kami, agar melalui firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel Palungan, kami lebih peka dan mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Dewi untuk doa pembukanya bagi kita semua. Baik, kita akan masuk lagi pada lagu pujian berikutnya yang akan dibawakan juga oleh Ibu Murni dari Jerman. Dan lagu kali ini adalah lagu medley dari beberapa lagu pujian. Ya, dipersilakan Ibu Murni. Terima kasih Bu Aling. Ya, oleh karena darahnya yang suci itu, kita telah ditebus oleh dosa-dosa kita.
dan melepaskan kita dari jerat si iblis dan membawa kita kepada terangnya yang ajaib. Sekarang kita adalah pemenang di dalam Dia. Kita tidak perlu lagi takut dan khawatir untuk menjalani hidup ini karena Dia sudah bangkit untuk kita. Dengan itu, apa yang harus kita membalas kebaikan Tuhan, kasih-Nya kepada kita? Selain kita hanya memuji dan menyembah Dia dan mau menyerahkan hidup kita untuk Dia. Mari saya ajak semua kembali untuk bersuka cita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, melebihi segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintah Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita,
darah anak domba, oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintah Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Mari kita bertepuk untuk Tuhan kita. Luar biasa sekali ya Tuhan kita, Bapak Ibu, oleh karena kuasa darahnya, oleh karena kematiannya dan kebangkitannya bagi kita, maka kita boleh menang. Kita menang atas segala kuasa maut, dan kita boleh hidup di dalam Dia, dalam kasih karunia-Nya yang luar biasa. Dan kita, iblis telah dikalahkan ya, Bapak Ibu, sudah jelas sekali dengan anugerah terbesar bagi kita. Baik, kita akan masuk pujian selanjutnya dari Ibu Murni juga, dengan judulnya adalah Karya Terbesar. Karya terbesarnya, Dia mau rela disalib sampai mati. Pengorbanan ini adalah suatu pengorbanan, satu pengorbanan yang sungguh-sungguh Dia mengasihi kita. Mari kita terus memuji Tuhan ya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
Amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kasih yang bagaimana? Kasih yang terindah, kasih yang terbesar adalah kasih yang mau mengorbankan diri bagi sahabat-sahabatnya. Itulah kasih Tuhan kita Yesus Kristus ya Bapak Ibu sekalian. Kita sangat bersyukur sekali karena kita memiliki Tuhan yang sangat luar biasa. Baik, kita akan masuk pada sesi khotbah ya yang akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan dengan tema khotbahnya adalah kuasa salib Kristus. Dipersilakan Pak Daniel. Mari sidang jemaat kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami sungguh berterima kasih karena karya-Mu teramat besar dalam hidup kami. Kami orang-orang yang selayaknya dimurkai, dihukum kekal selama-lamanya. Tetapi kasih Tuhan membebaskan kami, menyelamatkan kami, menjadikan kami sebagai ahli waris kerajaan Allah. Pada malam hari ini, kami sungguh bersyukur karena kami juga diberi kesempatan lagi untuk boleh memperingati hari kematian, kebangkitan dari Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kiranya peristiwa ini ya Tuhan, boleh senantiasa mengingatkan kami bahwa kami telah diselamatkan dari dosa, dan karena itu kami tidak boleh lagi berbuat yang jahat di mata Tuhan. Bapa, kami berdoa dan kami mohon kiranya Roh Kudus dapat mengurapi segenap kehidupan kami, pikiran, pendengaran, dan juga hati kami, supaya firman-Mu yang akan kami dengar, kami dapat mengerti, dan kami jadikan sebagai pedoman di dalam kami mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang berbicara tentang karya Yesus di salib. Iya. Ya, harusnya khotbah ini disampaikan pada hari Jumat Agung, tetapi karena kita tidak ada ibadah hari Jumat Agung, maka hari ini walaupun harusnya tentang kebangkitan Yesus, namun saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua tentang kuasa salib Kristus. Firman Tuhan saya ambil dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-22 yang berkata, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang tidak termasuk yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian di dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh
dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, jadi demikianlah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus yang memberikan kepada mereka satu penjelasan yang berdasar kepada ilham Allah bahwa salib Kristus itu, penyaliban Kristus di atas kayu salib itu memiliki dampak yang begitu luar biasa di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan karena itu Paulus secara tersirat dari bacaan ini saudara mengajak jemaat yang ada di Efesus itu supaya mereka sungguh-sungguh menghayati pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Karena tanpa penghayatan, tanpa pemahaman yang benar, dan tanpa mempraktekkan apa yang Yesus telah capai di atas kayu salib, maka sia-sialah perayaan-perayaan keagamaan, baik Paskah, Natal, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, saya mau sampaikan ini kepada kita oleh karena saya melihat bahwa banyak gereja-gereja, bahkan banyak hamba-hamba Tuhan yang momen-momen seperti ini larut di dalam seremoni-seremoni, larut di dalam perayaan-perayaan, tetapi kemudian tanpa penghayatan. Nah, oleh sebab itu maka saya mempersiapkan ayat ini kepada Bapak Ibu supaya di dalam memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, itu kita betul-betul dapat mendapatkan makna yang sejati dari Paskah itu, sehingga Paskah kali ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu, kemudian dapat menjadi bekal untuk kemudian hidup selanjutnya di dalam pengiringan pelayanan kita kepada Tuhan. Nah, karena itu maka dari bacaan ini saya membangun sebuah judul, Kuasa Salib Kristus di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ya, kuasa salib Kristus di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Dan ada dampak yang terjadi yang harus kita alami di dalam kehidupan kita, sebagaimana yang telah dialami oleh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Efesus khususnya, dan secara umum jemaat-jemaat Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, apa yang menjadi dampak daripada kuasa salib itu adalah mendekatkan orang-orang yang jauh. Ya, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Ini pernyataan yang sangat mendasar, yang sangat kuat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, terutama bagi orang-orang yang berlatar belakang bukan Yahudi. Dalam hal ini mereka adalah orang-orang Yunani. Orang-orang yang di mata bangsa Yahudi adalah orang-orang najis, orang-orang yang
tidak layak untuk masuk ke dalam kelompok orang-orang pilihan, tetapi sekarang dikatakan oleh Paulus bahwa dahulu kamu yang tidak termasuk kewargaan Israel, yang kamu terhalang oleh sunat yang dilakukan oleh tangan manusia kepada orang-orang Yahudi itu, sekarang kamu telah menjadi warga kerajaan Allah, kamu telah menjadi kelompok orang-orang pilihan Allah oleh karena darah salib Kristus. Jadi kita melihat di sini saudara, betapa dahsyat kuasa salib itu karena orang yang tidak layak, orang yang tidak pantas, orang yang dianggap najis, sekarang telah dengan bebas mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena kesalehan dalam beribadah, bukan karena perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan, tetapi mereka dapat mendekat kepada Allah oleh karena karya Yesus di atas kayu salib. Jadi saudara bisa bayangkan di sini bahwa tanpa salib, kita orang-orang bukan Yahudi ini akan selama-lamanya ada di luar kewargaan Israel, ada di luar kewargaan kerajaan Allah. Karena satu-satunya jalan yang membuat manusia datang kepada Allah adalah salib Yesus Kristus. Waktu saya kuliah dulu, saudara, di semester pertama ada pelajaran penginjilan. Dan di dalam pelajaran penginjilan itu ada satu buku kecil yang diambil dari Lembaga Pelayanan Mahasiswa yang namanya 4 Hukum Rohani. Nah, di dalam cover 4 Hukum Rohani itu ada sebuah dataran yang kemudian terpisah oleh karena ada retakan tanah yang tidak disebutkan di situ berapa dalam, tetapi retakan tanah itu cukup jauh. Nah, orang-orang berusaha untuk menjembatani retakan tanah itu dengan jembatan amal, tetapi tidak sampai. Ada orang menjembatani retakan tanah yang terpisah itu dengan etika, tetapi juga tidak sampai. Ada juga yang mencoba untuk membangun jembatan di atas retakan tanah itu dengan filsafat, tetapi filsafat juga tidak sampai. Lalu kemudian yang terakhir, yang membuat dua bagian tanah yang terpisah oleh karena retakan tanah itu adalah salib. Ketika salib dibentangkan di atas jurang yang memisahkan dua bagian tanah itu, maka kemudian salib itu dengan kuat, dengan kokoh dapat menjadi penghubung antara kedua belahan tanah yang terpisah itu. Itu kemudian dijelaskan, diberikan satu deskripsi bahwa hanya salib yang dapat menjembatani hubungan yang telah terputus antara Allah dengan manusia. Ya. Filsafat orang-orang Yunani yang mengandalkan filsafat, yang oleh karena kebanggaannya terhadap filsafat itu mengatakan kepada orang-orang Yahudi, kamu itu orang bodoh. Ya, sudah baca dalam 1 Korintus pasal 1 dan pasal 2. Ya. Masa hanya dengan percaya kepada salib saja kamu diselamatkan. Kami orang-orang Yunani mencari filsafat setinggi-tingginya, karena dengan filsafat yang semakin tinggi itu kami akan semakin dekat dengan kerajaan surga. Tetapi terbukti bahwa setinggi-tingginya filsafat orang-orang Yunani itu tidak sedikit pun membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Tidak sedikit pun mereka diperhitungkan untuk mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Tetapi oleh karena salib Kristus, orang yang jauh, bangsa Yunani, bangsa Indonesia, bangsa Cina, bangsa Arab, dan segala bangsa yang ada di bawah kolong langit ini, kalau dia mau percaya kepada salib itu, maka mereka dibawa mendekat kepada Tuhan. Roma pasal 3, 21 dan 22 berkata, tetapi sekarang
tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab melalui salib Kristus itu tidak ada lagi pembedaan antara Yunani, Yahudi, bangsa pilihan dan bukan bangsa pilihan. Jadi yang menjadi kunci untuk dapat berjalan di atas jembatan yang telah dibentangkan oleh Allah, yaitu kayu salib itu, adalah iman. Jadi bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena menggenapi syariat-syariat yang telah ditentukan di dalam hukum Taurat, tetapi melalui iman kepada karya Yesus Kristus di atas kayu salib, maka siapapun, di sini dikatakan tidak ada lagi yang menjadi pembeda antara Yunani, Yahudi dan bangsa-bangsa lain, tetapi siapapun yang mau percaya kepada karya Yesus di atas kayu salib, maka orang itu diperkenankan untuk mendekat kepada Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, tidak ada jalan lain, tidak ada jalur alternatif untuk masuk surga, ya, hati-hati, tidak ada dispensasi, kecuali orang itu mau secara pribadi menerima Yesus, maka itu syarat satu-satunya, tetapi itu cukup bagi orang itu untuk masuk ke dalam keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi ini penting bagi kita semua, terutama saudara-saudara yang terlibat di dalam pelayanan penginjilan itu. Saudara tidak perlu menetapkan syarat ini, syarat itu. Ya, seperti ada pendeta mengatakan perbuatan baik. Ya, perbuatan baik sedikit pun tidak membawa saudara lebih dekat kepada Tuhan. Karena tidak ada yang baik yang bisa dilakukan oleh manusia dan bisa dihasilkan oleh manusia. Karena pada hakikatnya manusia itu berdosa, dan kebaikan manusia, kata Nabi Yesaya, itu seperti kain lara, seperti kain lap di dapur. Ya, saya suka kerja di dapur Bapak Ibu, dan kadang-kadang saya jijik dengan dapur sendiri oleh karena di sana ada lap yang sudah begitu kotor, ya, untuk mau dicuci saja sudah tidak berani lagi. Satu-satunya adalah dibuang. Dan Alkitab mengatakan bahwa itulah kesalehan manusia, itulah kebaikan manusia. Kalau kesalehan manusia seperti kain yang lara, seperti kain yang kotor seperti itu, maka perbuatan baik apa yang bisa diharapkan dari manusia? Itu sebabnya, saudara-saudara, maka Alkitab menetapkan bahwa orang hanya bisa mendekat kepada Allah, orang hanya dapat menjadi warga kerajaan Allah melalui iman kepada karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh karena itu, hanya oleh iman, ya, hanya oleh iman, sola fide, kata Martin Luther, seseorang itu bisa diselamatkan. Nah, itu yang pertama yang saya dapatkan dari bacaan kita pada hari ini, Efesus pasal 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-22, bahwa dampak daripada kuasa salib Kristus adalah mendekatkan orang-orang yang jauh, yang tidak terhitung di dalam bangsa pilihan Allah, tetapi karena iman kepada salib itu, maka mereka diselamatkan. Yang kedua, dampak daripada salib Kristus itu adalah mempersatukan orang-orang percaya. Ini sangat teologis, tetapi juga sangat prinsip dan sangat aplikatif di dalam kehidupan saudara sebagai jemaat Tuhan. Saya mau julukan di sini. Tidak ada gunanya saudara merayakan Paskah dengan dekorasi-dekorasi dan mungkin dengan konsumsi yang istimewa. Sama juga dengan Natal. Tidak akan menjadi berarti apa-apa kalau kemudian di dalam merayakan Paskah itu, saudara tetap mengurung diri di dalam kotak-kotak denominasi. Nah, ini saya kedepankan ini sebelum saya eksposisi ayat ini, karena
Maksud daripada poin kedua ini adalah bahwa orang-orang yang merayakan Paskah memperingati peristiwa penyaliban, kesengsaraan penyaliban dan kematian Kristus Yesus, seharusnya orang itu sadar bahwa mereka itu adalah satu di dalam Kristus. Ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 dari bacaan kita. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Inilah salah satu hakikat daripada kuasa salib Kristus, yaitu merobohkan tembok pemisah. Apa tembok pemisah itu? Tembok pemisah bagi orang-orang Yahudi untuk tidak bisa bersekutu dengan bangsa-bangsa lain adalah hukum Taurat. Tembok penghalang yang menghalangi orang-orang luar untuk bergabung dengan orang-orang pilihan Allah dari bangsa Yahudi adalah hukum Taurat. Jadi saudara bisa melihat bahwa hukum Taurat itu merupakan sebuah tembok yang begitu kokoh, lebih kokoh dari The Great Wall yang ada di daratan Cina. Karena kalau tembok di daratan Cina itu sudah bisa diterobos, bahkan sudah menjadi satu objek wisata, tetapi hukum Taurat dari bangsa Yahudi sampai sekarang itu masih merupakan tembok pemisah yang begitu kuat di antara orang-orang penganut Yudaisme dengan agama lain, termasuk juga kekristenan. Saya nonton saudara waktu perang Israel dan Hamas itu, bagaimana orang-orang Yahudi, penganut agama Yahudi itu justru bersikap jahat terhadap orang-orang Kristen. Dan mereka mengatakan, kami lebih dekat kepada agama Islam secara doktrin. Ya. Jadi, kita melihat bahwa penganut-penganut agama Yahudi sampai sekarang itu masih bersikukuh untuk mempertahankan Taurat itu. Dan tanpa mereka sadari itu adalah tembok yang memisahkan antara mereka dengan manusia yang lain. Yang sebenarnya untuk bangsa-bangsa lain itu juga Yesus telah mati di atas kayu salib. Nah jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kalau Yesus mati untuk merobohkan tembok yang memisahkan antara Yahudi dengan Yunani, kenapa kita sebagai orang-orang Kristen sekarang ini justru membangun tembok-tembok yang kemudian memisahkan antar golongan? Ini golongan Katolik, ini golongan Protestan, ini golongan Pantekosta, ini golongan karismatik. Kemudian masuk lagi, oh ini GPDI, ini GBI, ini GPI, ini GGP, dan lain sebagainya. Jadi di dalam gereja-gereja Tuhan sekarang itu berdiri tembok-tembok baru yang kokoh yang membuat umat Tuhan itu terpisah di antara satu dengan yang lain. Saudara-saudara, ini ironi. Dan saya sebagai hamba Tuhan melihat ini sangat sedih karena banyak hamba-hamba Tuhan sekarang itu yang tidak mengerti hakikat pelayanan. Bahwa sesungguhnya pelayanan itu adalah membawa orang-orang berdosa untuk memandang kepada salib. Dan kalau orang-orang berdosa itu sudah berhasil memandang kepada salib dengan benar, maka sesungguhnya kemudian tanpa diorganisir, tanpa dikomando, mereka itu dengan sendirinya akan menjalin satu relasi yang harmonis dengan sesama orang-orang percaya dari denominasi manapun, dari suku bangsa manapun, dari status sosial manapun, mereka itu akan menjalin satu relasi yang harmonis. Oleh karena apa? Karena mereka semua sama-sama berdiri di bawah kaki salib Kristus dan memandang kepada Yesus yang tergantung di atas kayu salib itu.
Ini penting Bapak Ibu. Saya kalau sudah masuk di sini, saya terbawa emosi di dalam berbicara oleh karena banyak seminar-seminar diadakan tentang unity, kesatuan, dibangun organisasi-organisasi yang maksudnya untuk mempersatukan seperti di Indonesia ada DGI, PGI, ada PGPI, ada PII dan lain sebagainya. Apa latar belakang dari didirikannya organisasi itu adalah supaya gereja bersatu, tetapi semakin dibangun persatuan organisatoris itu, semakin kokoh tembok yang memisahkan antara satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, maka saya sampaikan ini kepada Bapak Ibu, di dalam kerangka saudara merayakan Paskah, memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, mari kita pahami salah satu hakikat daripada kematian Kristus itu adalah menggenapi hukum Taurat, sehingga orang tidak harus lagi melakukan hukum Taurat untuk diselamatkan, tetapi dengan memandang kepada Yesus Kristus dengan iman, maka orang itu telah diselamatkan. Nah, jadi saudara-saudara, di dalam Kristus seharusnya tidak ada Pantekosta, tidak ada Protestan, tidak ada Katolik, tetapi yang ada adalah umat yang percaya kepada Yesus. Ya, yang saya masuk Katolik di sini adalah Roma Katolik, ya, karena Katolik itu sendiri sebenarnya adalah umum, terbuka, merangkul semuanya. Nah, di dalam Kolose pasal 3 ayat 11. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi siapapun saudara yang sedang bergabung di dalam ibadah online ini, dari gereja manapun, dari suku manapun, saya mengajak saudara untuk memandang kepada Yesus. Beriman kepada Yesus. Mempercayakan hidup saudara kepada Yesus. Dan kalau saudara sudah mempercayakan diri kepada Yesus secara sungguh-sungguh, maka tidak ada lagi Yunani, Yahudi, tidak ada lagi bersunat, tidak bersunat, tidak ada lagi merdeka, hamba, tidak ada lagi barbar, skit, semuanya bersaudara di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara, saya harap pernyataan saya berdasarkan ayat-ayat ini, saudara kembali kepada gereja saudara, BNKP, HKBP, Gereja Jawa, Gereja Pasundan, gereja manapun, tanpa harus menghilangkan denominasi dan merek-merek gereja, tetapi tanamkan di dalam gereja saudara masing-masing, bahwa dengan kita memandang kepada Yesus, maka sesungguhnya kita adalah bagian dari kelompok-kelompok Kristen yang lain. Karena sesungguhnya tubuh Kristus itu berbeda-beda anggota, berbeda-beda bentuk, berbeda-beda fungsi, tetapi sesungguhnya dia adalah satu, terikat satu dengan yang lain, yang melekat kepada kepala, dan kepala dari tubuh itu adalah Kristus Yesus. Nah, jadi persoalan perpecahan gereja selesai sebenarnya. Kalau semua anggota jemaat itu memandang kepada salib Kristus, beriman kepada Yesus yang tergantung di atas kayu salib itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai kepala gereja, perpecahan gereja stop. Tetapi karena banyak pendeta-pendeta yang tidak membawa jemaat kepada salib, tetapi membawa kepada denominasi, bahkan membawa kepada dirinya sendiri, maka itu sebabnya jarak antara satu gereja dengan gereja lain itu semakin jauh. Bukan lagi dipisahkan oleh lautan, tetapi dipisahkan oleh samudra yang tidak bisa lagi terhubung antara satu dengan yang lain. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kuasa salib Kristus itu harus berdampak kepada kehidupan kekristenan yang oikumenis, kekristenan yang esa, kekristenan yang saling terikat satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena itu adalah tujuan
dari kematian Kristus di atas kayu salib. Dampak dari kematian Kristus di atas kayu salib atau dampak daripada kuasa salib Kristus adalah mendamaikan manusia dengan Allah. Saudara bisa melihat di sini perbedaan antara poin 2. Kalau poin 2 itu adalah mengadakan pendamaian secara horizontal antar satu kelompok manusia dengan kelompok manusia yang lain itu dipersatukan, tetapi poin ketiga ini orang-orang yang sudah dipersatukan di dalam jalur persatuan horizontal itu sekarang keduanya diperdamaikan dengan Allah. Ya, saya bacakan dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18 berkata demikian. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Ya, sekarang sudah menjadi satu tubuh, tidak ada lagi Yunani Yahudi, ya, tetapi yang ada adalah tubuh Kristus. Dan kedua yang telah diperdamaikan dalam satu tubuh ini diperdamaikan dengan Allah oleh salib itu. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Perseteruan di sini bukan lagi perseteruan Yunani Yahudi, tetapi perseteruan antara Allah dengan manusia. Allah dengan manusia berseteru oleh karena manusia itu dikuasai dengan dosa, hidup di dalam dosa. Tetapi oleh karena Kristus telah mati di atas kayu salib, maka perseteruan antara kesucian Allah dan kenajisan manusia itu dilenyapkan dan manusia diperdamaikan dengan Allah. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, bangsa Yunani dalam hal ini sebagai representasi, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, yaitu orang-orang Yahudi yang merasa diri keturunan Abraham, umat Yahweh, bangsa pilihan Allah. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Saudara-saudara, sangat dahsyat kuasa salib Kristus itu. Karena manusia yang seharusnya berada di bawah murka Allah. Saudara baca di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ketiga. Yang Paulus mengatakan bahwa sesungguhnya kami juga terhitung di antara orang-orang yang pasal 2 ayat 1 dan 2 itu. Dikuasai dosa, hidup di dalam dosa, di bawah otoritas penguasa-penguasa dan pemerintah-pemerintah angkasa. Kami hidup di dalam hawa nafsu dunia, kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Pada hakikatnya kami adalah orang-orang yang seharusnya dimurkai, itu kata Paulus. Tetapi oleh karena salib Kristus, maka kami diperdamaikan dengan Allah. Salib Kristus meredam murka Allah kepada orang-orang berdosa, dan salib Kristus menjadi wujud kasih Allah untuk menerima kembali orang-orang berdosa di dalam segala keberadaannya tanpa berbuat apapun di mata Tuhan. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini perlu kita dengungkan kepada semua orang, ya, bahwa satu-satunya jalur rekonsiliasi dengan Allah adalah salib Kristus. Tidak ada manusia yang layak untuk menjadi mediator antara Allah dan manusia kecuali Yesus yang sudah tergantung di atas kayu salib. Karena itu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, di momen Paskah ini, saya mau mengingatkan dan saya mau menghimbau, bahkan saya menantang Bapak Ibu untuk membuka hati bagi Yesus secara pribadi. Karena hanya orang-orang yang membuka hati bagi Yesus secara pribadi yang kemudian mengalami satu hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Nah, Roma pasal 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus
Kristus. Sekali lagi bahwa orang yang beriman kepada Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib itu diperdamaikan dengan Allah. Jadi bukan karena perbuatan baik, bukan karena kesalehan beragama, mengaku dosa kepada sesama, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus, maka kita didamaikan dengan Allah. Ayat yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia Allah. Nah, jadi saudara bisa melihat di sini bahwa korban Kristus di atas kayu salib itu membuka pintu gerbang yang tadinya tertutup dengan tembok yang begitu tebal itu, tetapi sekarang bagaikan pintu gerbang yang terbuka di hadapan saudara untuk masuk mengambil bagian di dalam kasih karunia Allah oleh karena salib Kristus di bukit Golgota. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, karena itu maka salib Kristus adalah sentral, titik sentral di dalam Alkitab untuk seseorang diselamatkan. Tanpa salib tidak ada jalan menuju surga. Tanpa salib surga hanya mimpi. Tanpa salib keselamatan hanya ajaran. Tetapi karena Yesus telah mati di atas kayu salib, surga itu terbuka lebar. Keselamatan itu sesuatu yang real. Karena itu nyata di dalam karya Yesus di atas kayu salib. Itu yang kedua. Ketiga, bahwa dampak dari kuasa salib Kristus adalah mendamaikan manusia dengan Allah. Yang keempat, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25, bahwa salib Kristus itu menjadi dasar bait suci, menjadi dasar bait Allah yang kemudian di dalamnya umat Allah dapat beribadah di dalam roh kepada Allah yang adalah roh itu. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Ya, rasul-rasul di sini adalah ajaran-ajaran perjanjian baru. Para nabi adalah ajaran-ajaran perjanjian lama atau kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Itulah para nabi dan para rasul. Dan baik nabi maupun para rasul ini mengajarkan bahwa Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat orang-orang berdosa. Karena itu di dalam analogi bait Allah, maka Yesus dinyatakan sebagai batu penjuru. Ya, batu penjuru, batu utama di dalam fondasi dari sebuah bangunan. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Jadi pembangunan bait Allah di sini bukan seperti yang dibangun oleh Salomo, bukan seperti yang dibangun oleh bangsa Israel di mana di dalamnya mereka beribadah, tetapi yang dimaksudkan bait Allah di sini adalah persekutuan orang-orang percaya dari segala bangsa, segala suku, kaum, dan bahasa. Orang-orang itu digambarkan atau dianalogikan sebagai batu-batu yang hidup. Ini terminologi yang dipakai oleh Petrus di dalam 1 Petrus 2. Ya, bagaimana kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, yang di dalamnya umat Tuhan itu dapat berbakti dan beribadah
kepada Tuhan di dalam roh dan di dalam kebenaran. Nah, jadi saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, pembangunan bait Allah di sini adalah pembangunan gereja yang sejati. Pembangunan umat percaya, pembangunan tubuh Kristus. Bagaimana kita membangun gereja yang sesungguhnya, gereja yang sejati, berbeda dengan membangun organisasi gereja, berbeda dengan membangun denominasi gereja. Tetapi membangun gereja yang sejati adalah menjadikan diri kita sebagai bagian dari bangunan-bangunan yang lain, dan proses untuk menjadikan diri sebagai unsur dari bait Allah itu adalah dengan mempedomani ajaran para rasul, ajaran para nabi, dan berfokus kepada Yesus sebagai batu penjuru dari gereja yang sejati itu. Ya, kepada Petrus berkata Yesus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Gereja yang dibangun di atas pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, gereja itu akan kokoh walau diterpa oleh gelombang dan badai. Gereja itu akan kokoh oleh karena dibangun di atas satu dasar yang kuat, di atas dasar batu karang, di atas dasar batu penjuru. Dan batu karang itu adalah pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias sang juru selamat, dan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, yang berarti bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, jadi saudara-saudara, itulah hakikat dari pengajaran para rasul. Bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah, yang artinya Allah itu sendiri. Nah, kalau gereja itu dibangun di atas dasar iman, dan kemudian berpedoman kepada ajaran-ajaran doktrin dan ajaran-ajaran praktis daripada para rasul, maka itulah bait Allah. Itulah gereja yang sejati, yang di dalamnya Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan, disembah, dipuji, sekarang sampai selama-lamanya. Nah, jadi saudara-saudara kekasih, saya membawa saudara ini kepada satu pemahaman teologis yang agak lebih dalam tentang gereja, supaya jangan mau dibodoh-bodohi oleh pemimpin-pemimpin gereja yang bodoh, yang menganggap bahwa gereja itu hanya organisasi, yang menganggap bahwa gereja itu hanya komunitas. Karena itu fokus kepada komunitasnya, fokus kepada organisasinya. Gereja yang sejati adalah gereja yang berdiri di atas iman kepada Yesus Kristus dan melayani, mengiring Tuhan dan beribadah berdasarkan ajaran daripada para rasul dan para nabi. Karena itu saya mau supaya di dalam momen memperingati hari Paskah, kematian dan kebangkitan Yesus ini, saya mau supaya saudara mengerti bahwa saudara dan saya itu adalah satu di dalam tubuh Kristus, satu di dalam bait Allah, karena kita ini adalah bait Roh Kudus, dan karena itu kita harus menjalin satu relasi yang harmonis, yang berdasar kepada kebenaran, yaitu ajaran para rasul dan para nabi. Dan kalau ini saudara pahami kemudian saudara terapkan, maka itu berarti kuasa salib Kristus itu nyata di dalam hidup saudara. Kalau saudara terapkan ini dengan sungguh-sungguh, berarti perayaan Paskah kali ini itu menjadi lebih berarti dibandingkan dengan perayaan-perayaan sebelumnya yang hanya berdasar kepada kalender gereja, kemudian tata cara liturgi ibadah yang tidak memberikan kepada saudara pemahaman doktrinal secara alkitabiah. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, itulah 4 hal dari dampak kuasa salib Kristus
Yang pertama adalah untuk mendekatkan orang-orang yang jauh, melayakkan orang-orang yang tidak layak untuk datang kepada Allah. Yang kedua, mempersatukan sesama umat manusia, orang-orang yang percaya kepada Tuhan tanpa memandang latar belakang suku, ras, status sosial. Dan yang ketiga adalah untuk memperdamaikan saudara dengan Allah. Ya, apapun keberadaan saudara, betapa jahat, betapa najis pun, tidak usah merasa rendah diri, merasa diri tidak layak, asalkan saudara percaya kepada Yesus yang mati di atas kayu salib, maka saudara diperdamaikan dengan Allah. Dan yang keempat, bahwa orang-orang yang percaya kepada salib Kristus itu, dengan sendirinya dia akan menjadi bagian dari bait Allah yang di dalamnya nama Tuhan dipuji, disembah, dan diagungkan. Nah, kiranya renungan firman Tuhan pada malam ini Bapak Ibu dapat memberikan kepada kita sekalian suatu wawasan yang lebih dalam, lebih mendasar, sehingga kita dapat memperlakukan hidup kita ini sebagai umat Tuhan yang seperti dikehendaki oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu sekalian. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih karena pada malam ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, tolong kami supaya kami dapat mengerti sungguh-sungguh apa yang Engkau sudah ajarkan melalui bagian firman Tuhan yang sudah kami pelajari, dan Tuhan mampukan kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, supaya kami bisa menerapkan ini, dan dengan itu kami dapat menjadi umat Tuhan yang berkenan kepadamu, dan juga dapat dijadikan sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk mengumandangkan kasih karunia dan Injil Kerajaan Allah kepada segala bangsa. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. 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 Baik, terima kasih Pak Daniel untuk pencerahannya bagi kami semua. Ya, baik, benar sekali ya Bapak Ibu, bahwa kuasa salib Kristus itu yang telah mempersatukan kita, kuasanya itu telah mempersatukan kita boleh menjadi umat Tuhan juga, dan juga kita boleh memperoleh keselamatan di dalamnya ya. Jadi ini benar-benar suatu kasih karunia yang luar biasa bagi kita, dan juga mempersatukan kita juga dengan saudara-saudara seiman kita di dalam tubuh Kristus, dan juga menghindarkan kita dari murka Allah ya, sehingga apapun lewat kasih karunia salib Kristus kita boleh dibenarkan di hadapan Allah Bapa. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Daniel untuk pencerahan lewat khotbahnya malam ini. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi persembahan ya Bapak Ibu. Sebentar saya. Baik, persembahan kasih Bapak Ibu sekalian dapat Bapak Ibu berikan melalui Bank BCA dengan nomor rekening 7890232871 atas nama Petra AXX CXXX XXXX dengan contoh sebagai berikut. Beri kode angka 7 di akhir nominal. Contoh 20.000 menjadi 20007. Selanjutnya, ini adalah pengumuman renungan pagi Sema Adonai yang diadakan setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan ini ada pengumuman ya Bapak Ibu, untuk di hari Kamis yang biasanya renungan pagi Sema Adonai itu narasumbernya adalah Pak Pendeta James Sendri, maka untuk Kamis selanjutnya akan digantikan oleh Pak Evangelis Jamino Widi ya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami Cahaya Firman,
harap tolong mensubscribe channel Cahaya Baru Kami Cahaya Firman, karena untuk renungan pagi Sema Adonai, terus kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Daniel yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online kami, itu Bapak Ibu hanya dapat ikuti di channel baru kami, yaitu channel Cahaya Firman. Jadi tidak di-share di channel-channel yang lain. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu sekalian, sehingga channel kami maksudnya membantu share kepada yang lain, sehingga semakin banyak juga orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara dari Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman, dan juga Bapak Ibu sekaligus membantu channel kami Cahaya Firman untuk semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Sekarang kita akan masuk pada sesi terakhir dari ibadah kita, yaitu doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Indah Jermani. Persilakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Aling. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami, Raja segala raja yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami kembali bersama-sama, bersatu hati datang ke hadirat-Mu. Kami mau bersyukur dan berterima kasih untuk sukacita yang hari ini boleh kami lakukan, di mana kami boleh belajar firman-Mu. Dan lebih dari itu, hari ini kami juga boleh merayakan Paskah, hari kebangkitan-Mu. Tuhan Yesus, kami mau berterima kasih Tuhan, di mana Engkau telah mengalahkan maut itu dan kemenangan atas maut. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya-Mu di atas kayu salib bagi kami. Dan kuasa salib-Mu itu sangat luar biasa, yang menyelamatkan kami, dan kuasa darah-Mu menghancurkan iblis itu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk itu. Tuhan, saat ini kami bersama-sama datang dengan segala keberadaan kami. Kami datang di hadirat-Mu untuk menyerahkan pokok beban doa-doa kami. Kami mau berterima kasih untuk pembelajaran firman hari ini, di mana kami boleh belajar 4 dampak-dampak yang harus kami mengerti betapa besar kuasa salib-Mu Kristus. Kami supaya kami bisa mendekatkan orang jauh karena iman karya-Mu itu Yesus. Dan juga mempersatukan orang-orang percaya kepada Tuhan. Mendamaikan manusia dengan Allah. Menjadikan dasar pembangunan bait Allah. Engkau sendiri Tuhan Yesus yang akan menjadi batu penjuru kami. Terima kasih untuk karya keselamatan-Mu Tuhan Yesus, di mana Engkau mati di atas kayu salib itu dan bangkit kembali. Dan Engkau telah membayar lunas segala dosa-dosa kami yang seharusnya kami tanggung, tapi Engkau telah menyelesaikan dan membayar lunas untuk dosa kami. Bapa, bantu kami selalu supaya kami bisa menerapkan firman-firman itu di dalam kehidupan kami dan menjadi rema bagi kehidupan kami. Tolong juga supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang benar. Dan kami pun juga bisa praktikal dalam keimanan kami. Bapa, ada banyak sekali kekurangan dari kami atau ketidakmampuan kami. Tapi Engkau, Bapa kami yang kasih, akan memampukan kami semua untuk melakukan firman-Mu ini. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang memampukan channel Sema Adonai atau Cahaya Firman ini di dalam menjalani sampai hari ini. Dan kami juga menyerahkan untuk Bapak dan Ibu Gembala kami dan para narasumber kami yang mereka dengan setia selalu menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dan beri beliau selalu kesehatan, berkat, dan Bapa yang akan selalu mencukupkan segala kebutuhan mereka. Dan beri mereka juga selalu damai sejahtera, sukacita di dalam melayani. Dan juga beliau-beliau tambahkan selalu hikmat dan berkat-Mu bagi mereka. Teruslah berkarya bagi mereka. Dan kami juga mau mengingat untuk bangsa kami, bangsa dan negara kami.
Bapa akan terus selalu menolong, perlindungan dan berkat bagi bangsa kami. Pertolongan Bapa akan selalu ada di dalam pemerintahan Indonesia, untuk presiden dan wakilnya, aparat pemerintahan dari pusat, daerah yang terpencil pun, Bapa kiranya akan memberi berkat satu persatu dari mereka. Berkat jasmani dan kerohanian bagi mereka. Beri mereka juga hikmat, arif dan jujur, dan terutama mereka di dalam menjalankan tugasnya akan takut akan Engkau. Dan Engkau sendiri Bapa yang akan selalu memberikan urapan tangan-Mu bagi mereka dan selalu menyertai dan dengan urapan tangan Tuhan sendiri akan menyertai pemerintahan bangsa kami dan jadikan kami juga selalu menjadi mezbah doa-Mu untuk keselamatan bangsa kami. Bapa, kami juga mau mengingat untuk gereja-gereja dan para penginjil di seluruh penjuru dunia. Bapa akan tolong, Bapa akan selalu beri urapan bagi mereka. Dan Bapa akan penuhi mereka dengan roh hikmat yang benar dari Tuhan sendiri. Supaya mereka juga dapat mengajar firman-Mu dan mengabarkan berita kesukaan ini dengan benar. Dan gereja-gereja mempunyai visi dan misi untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, sehingga Injil kerajaan-Mu juga makin terberitakan ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana sukacita itu begitu besar yang boleh kami alami untuk hari ini. Dan kami pun juga mengetahui makna arti Paskah sebenarnya bagi kami. Tolong selalu Tuhan untuk firman yang boleh kami pelajari hari ini, supaya kami juga bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, Tuhan, Bapak amin. Ibu. Ini selanjutnya adalah lagu pujian yang terakhir sebagai penutup dari ibadah kita yang akan dibawakan oleh Ibu Murni dari Jerman dengan judul lagu pujiannya adalah Karena Salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena salib itu kami hidup. Karena salib itu Engkau memperdamaikan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kau segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kau segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
lakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin. Puji Tuhan ya Bapak Ibu. Benar sekali, karena salib Kristus kita memperoleh kehidupan baru, dan karena salib Kristus kita boleh menang, dan kita boleh mempunyai pengharapan, dan juga kita boleh disembuhkan. Luar biasa ya Bapak Ibu, kuasa salib Kristus. Dan baik, puji Tuhan dan puji syukur Bapak Ibu, karena pada akhirnya kita sampai di penghujung waktu dari ibadah kita, dan kita akan tutup doa dengan doa berkat dari gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan sebagai penutup dari keseluruhan ibadah minggu kita hari ini. Silakan Daniel. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami berterima kasih oleh karena Tuhan memberkati kami melalui ibadah ini. Kiranya apa yang sudah kami dapat melalui puji-pujian, melalui firman-Mu, bahkan juga melalui persembahan kami, kiranya itu membuat kami lebih mengasihi Tuhan, lebih setia kepada Tuhan. Dan dengan demikian hidup kami juga akan semakin mempermuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri dan kembali kepada aktivitas kami. Tuhan tolong kami Bapa, supaya kami dapat melakukan segala sesuatu secara terbaik untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami akhiri ibadah kami pada malam ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami akhiri ibadah kami pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Pak Daniel untuk pelayanannya bagi kami semua. Semoga pelayanan Pak Daniel selalu diberkati Tuhan, lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan juga terima kasih untuk para operator dan juga yang sudah hari ini ikut melayani ya dalam ibadah Sema Adonai pada minggu ini. Terima kasih dan puji syukur semuanya bisa berjalan dengan lancar. Semoga ibu-ibu juga yang sudah melayani diberkati oleh Tuhan kehidupan dan pelayanannya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kebersamaannya dengan kami dalam ibadah Sema Adonai saat ini, dan kami pamit undur diri. Selamat kepada Bapak Ibu semua. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.